Karakternya Kota Tuban selalu kondusif. Nilai indeks moderasi beragamanya sangat bagus, menandakan warga Kota Tuban itu rata-rata berjiwa nasionalis dan lugu mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan cinta damai. Tapi di Kota Tuban ini ada terjadi satu kejanggalan yang teramat sangat. Kejanggalannya ini sangat menghunjam kelenteng Kwansingbyo Tuban, sebuah kelenteng terbesar se-Asia dengan dewa Kwankongnya yang sangat populer dan mendunia. Kelenteng Kwansingbyo ini mengalami konflik berkepanjangan tak berkesudahan. Akibatnya surat masa baktinya, badan pengurus dan peniliknya pada mati semua. Dan sesuai aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sudah tidak bisa mengurusi kelenteng Kwansingbyo lagi sepenuhnya. Misalnya membuat kebijakan-kebijakan baru, membangun dan sebagainya, kecuali menjalankan tugas pokok rutinitas. Namun demikian, konflik terus berlanjut sampai mencapai klimaksnya. Dua kubu yang berseteru saling menggembok pintu gerbang kelenteng Kwansingbyo. Yang satu menggembok dari dalam, yang lainnya menggembok dari luar. Akibatnya segala aktivitas berhenti total. Banyak tamu atau umat yang datang dari luar kota, bahkan luar pulau, jadi kecele dan kecewa. Setelah beberapa lama dalam penggembokan, kedua kubu mengadakan perundingan yang membuahkan satu kesepakatan. Kesepakatan itu saya kasih nama Gobloke Wong Tuban Dewe. Sekali lagi, Gobloke Wong Tuban Dewe, artinya tololnya orang Tuban sendiri. Kenapa saya kasih nama demikian? Karena isi kesepakatannya, kelenteng Kwansingbyo Tuban untuk sementara waktu dikelola oleh 3 pengusaha nasional yang sudah saya sebutkan dengan jelas di depannya tadi. Di antara 3 pengusaha nasional itu, yang paling aktif adalah Go-Tekve alias Sudomo Mergonoto. Orang yang satu inilah yang menghunjam kelenteng Kwansingbyo Tuban, menerjunkan seorang karyawan kepercayaannya yang bernama Jinghai Suyanto. Dari sinilah kelenteng Kwansingbyo mengalami kemerosotan kepemimpinannya, suka menimbulkan kekisruhan, keributan, makin hari makin keruh banget. Orang model begini kayaknya perlu diruat pakai wayangan Bathara Kala biar tidak gegeri dan ngerusui orang terus, tidak bikin perkara terus sama orang, dan agar berhenti menyanteti orang. Hari ini Kongco menyuruh saya untuk menginformasikan kejahatan mereka bertiga, Sudomo, Suyanto, dan Ratna, yang sukanya mengerjai orang pakai santet. Uangnya Sudomo triliunan disimpan di bank, bunganya saja dipakai nyantet orang gak habis-habis. Saya ini orang yang sehat, tidak berdosa sama dia, kok mau dibikin mati, dibikin buta, dibikin sakit yang aneh-aneh. Terus kira-kira kenapa saya kok dibikin begitu? Jawabannya yang tepat, salah satu faktornya adalah saya dan caciku Tiomelan terlihat miskin. Sehari-harinya ke kelenteng Kwansingbyo pakai kendaraan sepeda pancal, sedangkan Cik Melan
Kalau ke Kwansembyo naik becak, kadang jalan kaki sambil olahraga biar sehat. Karena gak bisa naik sepeda, masa kecilnya gak pernah mau belajar naik sepeda. Lah, di dalam benak mereka, orang miskin tidak pantas menjadi perantaranya Kongco. Selain itu, kegiatannya sebagai perantara termasuk menghalangi niat mereka yang ingin terus menguasai sekaligus mencaplok kelenteng Kwansembyo. Maka lebih baik kedua-duanya dihabisi saja secara diam-diam dan tersembunyi pakai santet. Kalau mereka sampai mengelak dalam hal santet ini terus mau dijadikan perkara, saya siap melayani perkaranya dengan cara sumpah. Sumpahnya mati dalam waktu paling lambat 3 hari. Jasadnya bau bangkai menyengat sampai radius 1 kilometer. Lah kalau beneran terjadi sumpah, bakal ada 3 mayat berbau bangkai menyengat semua. Bisa bikin bumi Indonesia gonjang-ganjing dan menggemparkan karena munculnya berita ini. Kalau mereka bertiga segera melepaskan kelenteng Kwansembyo dan tidak memperkarakan saya juga tidak memaksa mereka untuk mati seperti itu. Sebenarnya bagi Kongco soal santet itu bukan sesuatu yang luar biasa kok. Selama menjadi perantaranya Kongco, saya sama Cik Melan sering menangani santet beginian.